Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya mohon perhatian untuk Bapak Ibu Saudara yang membawa handphone, harap di silent agar tidak mengganggu satu sama lain. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa nyata di tengah-tengah kami, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, biarlah Engkau yang melingkupi setiap tempat ini, melingkupi setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat bersungguh-sungguh menikmati hadirat, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang mengikuti secara online. Kami juga percaya bahwa hadirat-Mu tidak hanya terjadi di sini, terjadi juga di rumah mereka masing-masing, Tuhan. Tuhan, tenangkan setiap hati dan pikiran kami, biar kami dapat untuk bersuka cita di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-Mu yang terus bercurah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Kita punya Allah yang benar, kita punya Allah yang ajaib. Maka dengan itu saya mengajak untuk kita semua untuk bersuka cita untuk di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi dan menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Mari kita angkat satu lagu pujian. Aku
Allah yang benar. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama bersuka cita untuk siap menerima curah Roh Kudus. Amin. Mari kita akan selalu berbicara. Mari kita tenangkan setiap hati dan pikiran kita. Kita katakan saudara, kita kepada Tuhan. Kita datang bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan.
Jesus, I want more of you. Draw me closer, Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I bawa kami untuk lebih dalam lagi masuk hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami benar-benar dapat merasakan hadirat-Mu lebih lagi. Kami rindu lawanan. Kami rindu hadirat-Mu Bapa. Tetap tinggal dalam hati kami, penuhi kami, lingkupi kami Tuhan, peluk kami, pegang erat kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau untuk memimpin setiap jalan kami. Kami butuh Engkau untuk berjalan dalam setiap kehidupan kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Tetaplah bersama kami Bapa. Tetap bersama kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini untuk semua kami yang ada di sini. Bukakan setiap hati dan pikiran kami, agar kami benar-benar mengerti akan firman-Mu, agar kami benar-benar memahami akan firman-Mu, dan dapat mengaplikasikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mau hanya sekedar mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami. Berikan hikmat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Berikan kemampuan, berikan penyampaian yang sederhana, agar kami benar-benar dapat memahami dengan baik, agar kami dapat menangkapnya dengan baik, dan agar itu semua menjadi kekuatan, pemulihan, kebangkitan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesempatan dari Gembala Jemaat PPJ yang telah memberi pelayanan satu hak istimewa tetapi anugerah. Ya, saya bisa jumpa dengan jemaat kembali lah. Mungkin 2 tahun atau setahun. Paling hafal Ibu Gembala ya, dan saya berharap ini adalah waktu momentum kita bisa alami Tuhan lebih daripada kehadiran saya. Amin. Saya tidak sendirian, saya bersama istri dan anak-anak saya. Istri ini
istri satu-satunya di dunia. Dan kemudian kedua anak saya perempuan, bisa berdiri saya. Gabriela, ya. Ini Mikael Christian Tombelakan diri, ya, salam sama jemaat dengan membungkuk. Ya, ini anak-anak saya adalah anugerah saya bisa bersama-sama dengan mereka sampai saat ini, dan saya juga bisa melihat wajah-wajah tidak asing di antara kita, ya, dan tetap setia melayani Tuhan, tetap setia menyembah Tuhan. Luar biasa. Ya, saya jumpa dengan bapak-bapak yang tidak asing juga. Selamat jumpa di tempat ini, dan semakin saya lihat anugerah Tuhan bagi pelayanan di tempat ini. Ada satu mahasiswa juga yang bersama-sama rupanya pelayanan di tempat ini, setia luar biasa memimpin pujiannya, Enrico Monono. Semester 3 ya, saya mengajar di STINT dan dia gabung di dalam kemahasiswaan di STINT. Dan luar biasa. Semua adalah anugerah. Kali ini saya akan berbicara tentang penguasaan diri yang menyegarkan, satu topik penting karena ini adalah rangkaian di dalam membekali jemaat Tuhan mengalami kesegaran, refresh, atau saya namakan itu rest in God, istirahat di dalam Allah. Karena masa-masa pandemi yang tidak kunjung pasti kapan berakhir, dengan gejolak ekonomi yang menghantam seluruh dunia juga, termasuk Indonesia, dan segala kebijakan PPKM, penerapan protokol kesehatan, termasuk memakai masker, ya, secara ketat. Mohon izin saya tidak memakai masker. Saya pastikan dan saya yakin ini juga steril, dan itu adalah bagian-bagian yang memang kita harus jalani menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Ada kelelahan jiwa karena jiwa ini sebenarnya rentan terhadap berbagai persoalan, belum lagi ditambah dengan persoalan-persoalan yang lain, ya, di dalam keluarga yang mungkin kalau diberi kesaksian banyak segudang persoalan, mungkin bahkan ruang gudangnya itu sudah overload di dalam keluarga masing-masing. Saya namakan dalam pelayanan yang paling berat itu sebenarnya gembala, karena memimpin jemaat, melihat itu dalam wajah yang berseri-seri jemaat Tuhan, tetapi di balik semua itu dia bergumul dalam doa setiap jemaat paling tidak satu masalah. Kalau ini ada 100 jemaat, bebannya itu yang perlu didoakan dan dilayani itu 100 masalah. Belum menghadapi masalah persoalan pribadi dan keluarga. Itu sebabnya saya yakin jemaat melayani gembala di tempat ini, termasuk DPC yang melayani, mendukung mereka dalam doa karena hari-hari tidak mudah. Mereka kuat, Anda kuat, ya. Dan jemaat di tempat ini dengan wajah-wajah yang terpancar berseri-seri seperti ini, tapi saya juga tidak bisa menafikan ada persoalan-persoalan yang dihadapi. Tapi dengan pujian tadi, sembah tadi, rasanya tidak perlu berlain saya, karena ngalamin Tuhan, ya. Saya juga mengalami ada hadirat Allah di tempat ini, ya. Tetap di dalam hadirat itu, karena itulah yang mengubahkan. Kata-kata saya itu mungkin berapa persen untuk mengarahkan Anda, mengarahkan saudara kepada Tuhan. Dan sebenarnya yang membuat kita mengalami terobosan baru bukanlah pribadi atau semua dengan segala fasilitas yang ditunjang dengan media yang ada, itu terbatas. Jadi saya pikir ini adalah pekerjaan itu, ya. Ini adalah pekerjaan itu. Terima kasih Grace dengan alunan keyboardnya, tetapi kali ini biarkan saya berbicara
saya diberi kesempatan penting untuk berbicara soal topik yang saya sampaikan tadi tentang apa? Penguasaan diri yang menyegarkan. Berbicara tentang penguasaan diri sebenarnya sulit dalam masa-masa pandemi seperti ini karena orang disibukkan menghadapi persoalan-persoalan bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, paling tidak kebutuhan makan, minum, sandang, pangan, ya, bagaimana menaikkan ekonomi supaya tetap survive di dalam masa-masa sulit, dan akhirnya mendorong orang untuk sibuk sana sini. Kesibukan ini membuat kita sulit untuk memperlambat tempo, berhenti sejenak untuk memikirkan Allah. Boro-boro Pak memikirkan yang tidak kelihatan, yang kelihatan saja sulit itu ditangani. Yang tidak kelihatan, nah nantilah dia menyatakan diri sendiri, nanti keingat, baru saya konsen sama dia. Nah, itu tuh. Karena memang apa yang saya sebut tadi, jiwa yang rentan berhadapan dengan persoalan-persoalan yang menuntut juga perhatian, akhirnya orang dibawa sibuk. Apalagi dengan percepatan, kebiasaan kita pegang gadget juga itu memberi sumbangan tersendiri untuk kita serba cepat. Kirim surat dulu ya, tunggu 3 hari, kita cukup sabar ya, wajar 3 hari. Saya pesan barang, wajar itu karena memang waktu sudah diprediksi memang 2-3 minggu juga nyampe. Sekarang karena terbiasa dengan sekali chat, tidak tunggu hitungan menit nyampe, sudah terbiasa dengan itu, apalagi terbiasa apalagi pesan online ya, jasa pelayanan untuk pengiriman itu berkompetisi untuk secepat mungkin sampai barang kepada pelanggan. Itu membentuk frame kita tidak terbiasa untuk bersabar. Itu membentuk frame kita tidak terbiasa lagi untuk berhenti sejenak. Maunya buru-buru, betul? Atau betul? Maunya rasa rusuh, serba cepat. Ya, udah ketinggalan mie instan direbus cepat. Itu sekarang orang sedang memikirkan tentang sekali klik udah matang. Nah, itu budaya cepat, budaya akselerasi ini membentuk cipta juga di dalam jiwa kita untuk berusaha sesegera mungkin. Bahkan duduk di gereja nanti, dan saya berharap tidak di Jumat ini, nanti itu terasa lama, terasa membuang-buang waktu, karena kita memasuki budaya masyarakat yang serba tergesa-gesa. Itu sebabnya saya harap kita punya waktu untuk berhenti sejenak, mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari apa? Ketergesa-gesa. Mengendalikan diri dari apa? Dari kesibukan yang tidak kunjung habis-habisnya. Baru-baru ini saya di komisi pengembangan pelatihan kepemimpinan di gereja kita, komisi MD. Saya dalam anugerah Tuhan memimpin di situ, coba mengatur waktu dengan rekan-rekan untuk jumpa. Tidak share di grup, tapi satu-satu saya tanya, kapan Pak punya hari kosong untuk jumpa? Aduh penuh, saya bisa hari Sabtu pagi. Tanya ke yang lain, saya hanya bisa hari Kamis jam 9.30. Ya, tanya ke yang lain, rasanya bisa deh Pak. Tetapi rata-rata susah untuk sinkronkan waktu karena sepanjang hari itu full ya dengan kegiatan-kegiatan. Sampai saya percaya, saya bilang rasanya waktu yang tepat untuk kita jumpa hari-hari ini adalah tengah malam. Ya berkorban waktu untuk buka bobok, maksudnya
kita harus sempat karena semua serba sibuk. Ya, karena memang itulah kenyataan yang kita hadapi sekarang. Saya bahkan ngajar online. Ketika dibandingkan dengan yang dulu, banyak rapat sekarang, ya, karena mudah dilaksanakan. Sekarang mau jumpa, ada pertemuan ini, ada pertemuan ini, sehingga sulit mengatur waktu kapan berhenti, sulit mengendalikan, bahkan menyetir diri ini untuk tidak sibuk misalnya. Sebabnya padahal penting untuk pengendalian diri, karena di sana kita mendapatkan kesegaran. Kesegaran yang sama namanya rest, refresh. Karena kalau badan ini dipaksa terus berjalan, jiwa ini mudah lelah. Ya, ketika lelah, keputusan-keputusan yang diambil mudah keliru. Ketika lelah, jiwa ini seharusnya mudah dianggap susah. Itu sehingga penting kita sekarang berorientasi bukan kepada kesibukan saja, tapi ambil waktu untuk mengendalikan diri, menyetir diri ini untuk ambil waktu rest. Ya, istirahat di dalam Allah. Tentu beda dengan bermalas-malasan, tetapi memberi waktu yang quality time, berhadapan dengan Allah dan menikmati. Tadi dibilang draw me to you, love you, ya, mengasihi engkau. Bahwa aku deeper, lebih dalam lagi, closer, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan saya merasa menikmati lagu tadi karena memang itu lagu Tuhan jiwa kita hari-hari ini. Karena pada dasarnya uang tidak bisa membuat jiwa kita puas. Karena bukan masalah uang nggak cukup, ya, cukup saja. Hanya kemauan, kebutuhan rasa puas itu makin tinggi, meningkat. Rasanya 2 juta nggak cukup, pendapatan 1 bulan 5 juta rasanya cukup. Dapat 5 juta nggak cukup juga. 10 juta, dapat 10 juta nggak cukup juga. Apa yang salah? Rasanya kalau 15 juta per bulan, ini kan kelihatannya cukup. Kenyataan dapat 15 juta nggak cukup juga. Apa yang salah di sana? Meningkat, apa? Keinginannya juga nambah, beli ini, beli itu dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada rasa puas, jiwanya akhirnya capek, tidak ada yang dapat memuaskan. Selain kita harus berhenti sejenak untuk mengendalikan diri mengalami rest. Itu sebab saya ingin antar saudara dalam waktu yang ada ini. Oleh saya Ibu Gembala kalau memang sudah terlalu lama, ya. Ada istri saya juga yang lebih saklek gitu. Saya tahu komandonya, tandanya. Tapi jangan khawatir, saya kalau biasa waktu itu 1 jam. 1 jam relatif ya, bisa lama bisa. Kalau 1 jam dulu dengan istri yang menyenangkan kan terasa kurang ya waktunya, betul kan? Ya, kalau orang yang menyebalkan itu 1 jam, mungkin 1 menit itu terasa berhari-hari malah. Itu sebabnya relatif. Saya harap kita menikmati waktu ini, amin. Nah, kali ini saya ingin mengajak saudara membaca kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai 17. Tetapi saya ingin membaca ayat yang ke-12 sampai 14. Ya. Mari kita lihat Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya.
Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah. Di dalam beberapa ayat ini kental dengan pentingnya umat Tuhan membangun relasi yang sehat dengan Tuhan. Ketika jauh dari Tuhan, hidup mereka mengalami kutuk, hidup mereka menjadi mengalami hukum. Di dalam kitab Yoel tidak jelas mengapa mereka mengalami hukuman, tetapi kita akan lihat dampak dari hukuman yang diakibatkan karena relasi yang renggang. Bukan saya relasi yang renggang, karena pada dasarnya kitab Yoel ini ditulis pada tahun 400-an sebelum Masehi. Sebelum masuk masa, ada istilah dengan masa transisi, sebelum datangnya PB, perjanjian baru. Ya, datangnya Yesus Kristus. Ada masa jeda 400 tahun. Nah, sebelum memasuki itu, kitab Yoel datang. Dan saya lihat dalam sejarah, celahnya sedikit untuk melihat ada pemerintah yang bengis di sana. Ya, ini adalah masa pemerintah dari Kores, kemudian ada raja, ya, pelanjut dari Alexander the Great malah, Ptolemeus yang lembut sekali dengan bangsa Israel. Bahkan toleransinya tinggi. Mereka bisa mampu menerjemahkan Alkitab dari Perjanjian Lama ke bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta. Tapi sebelum itu sebelum dan sesudah itu memang ada raja yang memang bengis. Misalnya ada Raja Seleukis ya, yang mungkin tidak usah hafal tentang itu. Tapi itu kebengisannya itu sampai menghalangi mereka untuk beribadah. Sengaja bait Allah dikotori dengan darah babi. Berhala-berhala kebiasaan orang Yunani itu dimasukkan ke bait Allah, menajiskan, memang sengaja menimbulkan sehingga muncul pemberontakan Makebeus ya. Kita baca itu dalam sejarah. Sehingga muncul yang namanya perjuangan Sel. Ya, ada salah satu murid Yesus ya dari kaum Sel. Tidak ada ciri, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka itu di dalam kekuasaan yang bengis. Artinya bait Allah, pelaksanaan ibadah itu aman-aman saja. Imam bisa melaksanakan ibadah dengan baik dalam keadaan nyaman, makmur dan sejahtera mereka. Dalam kondisi seperti itu, kok datang kitab Yoel yang berbicara tentang pentingnya membangun relasi dengan Tuhan. Nampak bahwa kesibukan mereka, kemapanan mereka rupanya mengabaikan yang satu ini, yaitu hubungan dengan Tuhan. Rupanya berkat tidak identik dengan kehadiran Allah. Kekayaan yang kita miliki tidak mewakili bahwa dia sudah dekat dengan Tuhan. Karena rupanya itu bukan sumber. Itu adalah pemberian bisa saja memuji kita, apakah kita mengutamakan dia sang pemberi atau mengutamakan berkah-berkah. Dan kalau itu yang diutamakan terbatas, mengorbankan yang namanya relasi dengan Tuhan, rupanya akhirnya penghujungnya adalah hukuman. Itu sebabnya kita akan lihat hal yang tidak biasa di sana. Ketika hidup nyaman kan prosperity, mereka diberkati. Dalam konsep orang Israel yang namanya shalom, itu adalah keberkahan dari Tuhan, damai sejahtera berkah dari Tuhan. Tetapi kemudian kita akan lihat di dalam ayat yang pasal 1 ayat 1 sampai 4 ada hama belalang di sana. Ya. Memakan apa? Pohon anggur dan pohon ara sampai habis. Ya, ada pengalaman mereka mengalami masa-masa diuji. Ya, di dalam mereka itu fokus kepada diri mereka sendiri, kenyamanan mereka sendiri, dialihkan untuk menyadarkan mereka, kemampuanmu telah mengorbankan relasimu dengan Tuhan, sehingga datang ujian pertama. Apa itu?
Ujian pengendalian diri pertama saya namakan begitu ya, adalah mereka mengalami gagal panen. Pada pasal 1 ayat 1 sampai 4 ada belalang yang bisa melahap hasil-hasil bumi mereka sebelum itu dipanen. Belalang ini banyak sekali. Mereka bertelur, ada lagi. Dimatiin, ada lagi. Sehingga kesulitan untuk membasmi dan memakan apa? Buah ara dan menghabiskan buah anggur. Dan rupanya penghasilan ini anggur, buah ara itu biasa dipakai untuk persembahan korban curahan di bait Allah. Ya. Sehingga ketika ini lunas, ini berpengaruh kepada bait Allah. Tidak ada lagi korban curahan yang bisa dipersembahkan. Karena dalam hari raya mereka lakukan apa lagi? Itu mereka melakukan yang namanya korban curahan. Setiap umat Allah membawa itu. Berikan persepuluhan, ada buah-buahan juga. Mereka pakai untuk persembahan dalam bait Allah. Praktek pelayanan di dalam gereja rupanya terpengaruh dengan imbas dari relasi mereka yang putus dengan Tuhan dan hukuman. Ya, yang saya boleh bilang ujian pengendalian diri pertama, yaitu gagal panen. Karena gagal panen ini, maka kehancuran panen berdampak pada pelaksanaan ibadah. Kemungkinan kalau saya boleh samakan kondisi ini seperti sekarang bisa terjadi. Bahwa pandemi bisa saja Tuhan izinkan terjadi sekaligus ujian. Apakah gereja tetap mencari Tuhan atau bersandar kepada alasan mumpung pandemi, apalagi kesulitan besar gereja-gereja melaksanakan ibadah itu ketika masa-masa jemaat harus dipaksa untuk beribadah dari rumah dan dilayani secara online, sehingga muncul gereja digital. Ini bentuk salah satu penelitian saya juga, bahwa gereja dalam melakukan pelaksanaan ibadah online itu punya kesulitan-kesulitan tersendiri. Kenapa? Ini berkaitan dengan infrastruktur internet. Daerah satu dengan daerah yang lain punya gap tersendiri. Belum lagi dengan sumber daya pengelola untuk melaksanakan ibadah online. Nah, semua gereja sama. Lagi daerah seperti yang saya layani dan Kuningan, mungkin ya saya tahu mungkin Kuningan punya persoalan-persoalan tersendiri bagaimana melaksanakan ibadah itu. Ya, di dalam kesulitan-kesulitan ini, apakah gereja mau tetap mengutamakan hubungannya dengan Tuhan, atau memang ya udahlah karena memang tidak ada fasilitas, punya alasan untuk tidak maksimal di dalam pelayanan, atau jemaah mumpung karena PPKM atau pembatasan prokes, nggak usah kalau memang lagi onsite, alasannya pasti banyak, tetapi sebenarnya didasari dengan kemapanan, sehingga mengorbankan relasinya dengan, dan saya yakin tidak ada di jemaat sini karena toh pada kenyataannya tetap full tempat ini ya untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk saudara-saudara yang berdoa. Haleluya. Saya yakin ini adalah karena memang saudara ingin jumpa dengan Dia lebih daripada masalah yang dihadapi. Amin. Nah, ini ujian yang memang bisa saja datang terjadi sekali-kali pada keluarga kita. Dalam kemapanan bisa saja kita tidak memikirkan Allah, sehingga sampai Tuhan mendatangkan ujian pengendalian diri. Usaha saudara dilakukan dengan baik, pada kenyataannya tidak berhasil. Bisa saja itu memang ujian untuk saudara naik dan tidak ada kesalahan, tapi bisa saja ada kerenggangan hubungan dengan Tuhan. Engkau sudah mulai beralih bukan kepada sumber lagi, tapi kepada yang bukan sumber. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi kepada umat. Ada beberapa kali saya belajar dari mertua saya, bapak dari istri saya, pegawai bank, dalam keadaan mapan lupa Tuhan, diberkati
menikmati sana sini. Sampai istri saya pasti pernah mencicipi rasa nyaman itu, punya pegawai dan bisa menjalankan sistematis dan gaulnya sama orang-orang yang mungkin punya level tinggi di dalam bidang bisnis. Tapi satu kali Tuhan ajar sampai kontrak rumah, ya, uang yang tadi dibanggakan hilang, tidak ada kebanggaan lagi, kontrak sama sini. Tadinya tidak menghargai yang namanya uang 100 ribuan, 100 ribu saja di kantong, sekarang menghargai 50 ribu, 2 ribu pun sangat. Tetapi kesaksian dari bapak saya, karena saya selalu pulang almarhum sekarang, bisa 1-2 jam ngobrol sampai makan siang, ya. Istri saya kalau dipanggil saatnya makan siang baru berhenti bicara. Tetapi inti yang disampaikan oleh beliau almarhum adalah, saya bersyukur Tuhan izinkan Bapak mengalami seperti ini. Karena Bapak udah bisa mengukur, kalau nggak mengalami seperti ini, kelihatannya lupa Tuhan. Ada perjumpaan yang lebih penting daripada harta sana, yaitu Bapak saya mendapatkan Tuhan. Ya, Bapak saya mengalami relasi yang intim dengan Tuhan. Ketika mengalami relasi yang intim dengan Tuhan, 2 anaknya generasi berikutnya itu rata-rata baik, termasuk istri saya. Ya, sering jumpa, ketemu dengan Ibu Rusdi dan di Purwokerto, kemudian masuk sekolah teologi di Inti. Dan kebetulan saya rupanya nggak nunggu di sana, tapi jumpa, ya, jumpa. Entah saudara simpulkan cinta lokasi silahkan. Tetapi itu yang Tuhan buat, akhirnya kami jadian, menikah, pelayanan di Sukabumi awalnya sampai di Bandung, ke Garut, dan sampai di Garut. Inti yang saya sampaikan di seksi ini adalah lebih penting berrelasi dengan Tuhan daripada harta. Karena ada satu figur yang luar biasa yang namanya, saya pernah cerita di sini dan pernah beberapa kali juga saya tertarik dengan kehidupannya yang gila-gemilang, harta, benda, bahkan ketenaran, ya. Tetapi ketika ditanya oleh seorang wartawan, "Are you happy?" "No, I'm not happy." Saya nggak bahagia. Padahal dia sudah memiliki segalanya. Beberapa minggu kemudian dia meninggal. Ya, siapa namanya? Elvis Presley. Ya, semua rasanya orang ingin seperti dia, mencapai kesuksesan dan berlomba-lomba orang kesana. Tapi pada puncaknya, dia tunjukkan bahwa itu tidaklah identik dengan kebahagiaan. Kebahagiaan hanya dapat dengan relasi dengan Tuhan. Bukan berarti kita tidak harus bekerja, harus, tapi pelibatan Tuhan sangat perlu. Kenapa? Kalau tidak, keberhasilan kita adalah keberhasilan yang semu sebentar saja. Karena keberhasilan yang sejati hanya ada dalam Tuhan. Orang Israel mengalami selain ujian pertama itu, ujian pengendalian diri kedua adalah kemiskinan dan pengangguran. Itu didapat dalam pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ya, mereka mengalami bencana dan kekeringan yang mengerikan setelah belalang telah ini kirim sebagai hukuman karena mereka mengorbankan relasi dengan Tuhan. Yang terjadi adalah tidak cukup sampai di situ, ada hukuman kedua, terjadi kekeringan. Itu udah jatuh ketimpa tangga lagi. Setelah ketimpa tangga lagi, setelah jatuh nggak berdaya, ada anjing datang. Anjing gigi, ketahuan anjing itu gila, lebih parah lagi kan? Iya, sudah jatuh lebih parah lagi. Saya berkata, kalau Anda mengalami seperti itu, sampai Anda mengalami Tuhan, baru kemudian pemulihan mulai dari sana terjadi. Sehingga jangan khawatir ketika Anda mengalami masalah. Ada banyak orang yang mendoakan Anda paling tidak dari gereja ini, ya. Sampai Anda ketemu Tuhan, tentu mereka tak bilang kapok, nggak ada nih. Sampai Anda ketemu Tuhan, karena masalah yang Tuhan izinkan terjadi, baru kemudian ada pemulihan. Itu sebabnya jangan dulu coba sampai ke arah sana ya baru bertobat, amin. Kita harus wanti-wanti, jangan sampai Tuhan tegur keras kalau kita membangun relasi dengan Tuhan. Di pasal 1 ayat 4 dibilang sana, kawanan belalang
jumlahnya hingga di ladang-ladang dan melahap hasil. Apa yang melahap, apa yang disisakan kawanan yang ini dihabiskan oleh kawanan yang lain, yang akhirnya mengalami kekeringan di sana. Ayat-ayat yang selanjutnya. Dan kekeringan ini menyebabkan juga berdampak juga kepada gereja, bait Allah. Karena tidak ada lagi yang masa dipersembahkan di sana, karena domba, kambing itu makan dari rumput-rumputan kan. Kalau nggak ada rumput lagi yang dimakan, apa yang membuat mereka bisa hidup? Apalagi mempersembahkan korban itu nggak ada yang kurus-kurusan, haruslah gemuk-gemuk, nggak bercacat celah, tidak memenuhi standar untuk kemudian dipersembahkan. Allah ingin membuktikan bahwa sampai kau jumpa dengan sang sumber, dan kemudian engkau mengalami pemulihan, baru tahu bahwa akulah sumber baru kemudian Tuhan tuntut. Setelah mengalami ujian itu, Tuhan tuntut engkau harus bertobat. Di Indonesia sebenarnya mengalami masa-masa mungkin seperti itu. Dan kaget saya, seorang dosen juga share satu gambar yang sudah bisa lihat berikutnya itu. Dan saya coba teliti, oh iya betul. Satu sumber menyatakan bahwa Indonesia mengalami yang namanya satu krisis, yaitu penduduk miskin ekstrim dan pengangguran besar-besaran terutama usia 20 sampai 24 tahun. Ya. Dan kemudian 25 sampai 29 tahun. Ini berdasarkan data Februari 2021. Baru-baru ini. Jadi orang setelah kuliah lulus itu nggak langsung dapat kerja, nganggur. Kenapa? Karena memang tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan, karena ada yang namanya pemberlakuan 50-50 ya. Saya baru coba dorong salah satu yang lagi magang di Kabupaten untuk dia sambil bekerja. Sudah menyerahkan pendaftaran, saya juga kenal manajer, baik sekali. Tapi dia Pak mau dikata 50% pegawai itu dipekerjakan dari rumah. Perusahaan tidak membutuhkan over pegawai sehingga mohon maaf menunggu. Artinya tidak bisa bekerja dan dia tak mampu. Jadi tidak ada yang dapat menolong dalam situasi ini. Tidak ada. Tapi saya berkata bahwa sampai engkau jumpa dengan Tuhan, kemiskinan itu bisa menjadi kekayaan. Amen. Karena ada harta yang lebih sesungguhnya dibandingkan itu adalah relasi dengan Tuhan. Sampai engkau berkata seperti Daud dalam Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan. Dalam terjemahan lain, aku tidak membutuhkan lagi yang lain, karena Tuhan sudah cukup bagi. Relasi saya dengan Tuhan itu sudah cukup, karena Daud berpikir kalau dia dapat sumber, dia tidak khawatir dengan apa yang dia perlukan, pasti mau cukup. Bahkan itu tidak menjadi orientasi hidupnya lagi. Yang menjadi orientasi hidupnya adalah hubungannya dengan Tuhan yang utama. Sehingga betul kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan. Tuhan ingin berkata, engkau jangan datang kepada saya karena roti. Aku yang lebih penting, lebih daripada roti yang turun dari surga. Engkau datang kepada saya karena engkau lapar, tadinya sekarang kenyang karena roti. Bekerjalah bukan karena roti, bekerjalah karena Tuhan. Bagaimana caranya? Saya ajarkan kepada beberapa mahasiswa yang praktek di tempat saya sendiri. Kalau mau kerja karena mendapatkan upah gereja, upah itulah yang mendapatkan apa. Bahkan kepada jemaat. Sebabnya kalau mau mendapat upah yang lebih daripada dunia ini, kau dapat harta di dunia, tapi dapat harta di surga. Kerjakan bagian-bagian dalam pekerjaan sekuler sekalipun seperti untuk Tuhan. Baru kemudian kau mendapatkan upah ganda. Di dunia kau dapat, tetapi kau mendapatkan taburan kekal yang nanti akan cair ketika engkau
dipanggil atau Tuhan datang kembali. Karena ada upah yang memang sengaja Tuhan sediakan untuk orang yang menabur walaupun mencucurkan air mata. Amin. Ya, diteliti di sana walaupun memang pada tahun 2021 ini persentase penduduk miskin ekstrim mencapai 4,8%. Dari total penduduk miskin nasional di level 10,14%. Dari data BPS penduduk miskin ekstrim terbanyak ada di pulau apa? Sini, Jawa. Yakni 3 provinsi. Jumlahnya bahkan mencapai 1,7. Ini tidak biasa. Juta persen. 1,7 juta orang. Ini tidak biasa. Ini tidak biasa. Sehingga saya berkata, ujian apapun mungkin bisa saja datang. Utamakan relasi dengan Tuhan. Jangan khawatir, karena dalam ayat 12-14 itu ada ketahanan yang Tuhan janjikan kepada orang yang ingin berbalik kepada Tuhan. Yaitu oleh anugerah Tuhan bahwa ini itu bisa dicegah, pasal 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Apa katanya? Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Sehingga saya rinci ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yaitu kita harus bertobat dengan segenap hati untuk memperbaiki relasi dengan Tuhan. Bertobat dengan segenap hati. Pertobatan ini nggak lepas juga dari berpuasa. Praktek puasa ini dilakukan oleh orang Israel 2 hal. Pertama, praktek wajib ya, puasa wajib. Yaitu dilakukan pada tanggal 10 bulan 7 biasanya dalam setiap tahun sekali. Yaitu pada kapan? Pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Ya, yang diadakan pada tanggal 10 bulan 7. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan berpuasa dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya matahari pada hari berikutnya. Totalnya 25 jam. Ya, bukan 24 jam lagi, 25 jam. Karena 21 jam sebelumnya mereka sudah siap. Dan apa yang mereka lakukan di sana dalam puasa? Mereka lebih mencontohkan fokus kepada pertobatan, doa pertobatan. Dalam puasa itu mereka melakukan yang namanya fokus kepada mencatat secara rinci. Bukan masalah dosa besar saja, tapi dosa-dosa kecil diakui di hadapan Tuhan dan punya komitmen. Mereka punya catatan. Tahun ini saya berkomitmen untuk tidak berbuat dosa. Dan apa yang saya harus lakukan adalah mematuhi hukum-hukum. Dan tahun berikutnya mereka akan buka lagi catatan itu untuk lihat mana yang belum dilakukan dan mana yang sudah dilakukan. Mereka evaluasi terus setiap tahun di dalam hari raya Yom Kippur. Hari raya ini beda dengan hari raya lain. Ini adalah pengkultusan pertobatan memperbarui hubungan mereka dengan Tuhan. Kedalaman mereka dengan Tuhan diukur dari hari raya ini. Mungkin hari raya lain mereka bisa abaikan atau tunda, tapi hari raya ini tidak boleh. Entah mereka dimanapun tidak boleh tidak diabaikan. Pada zaman perjanjian lama, hari raya ini dalam prakteknya itu dilakukan lewat imam. Seorang imam ini masuk ke bait suci, masuk ke ruang masuk suci dengan membawa 2 ekor lembu untuk persembahan kepada Tuhan, penebusan salahnya pribadi dan keluarganya. Misalnya Harun, yang 1 ekor itu dipersembahkan, darahnya dipercikan ke tabut perjanjian. Kemudian satunya itu dilepas. Jadi dikutuki, bahkan mungkin diludahi untuk simbol dosa-dosa mereka itu ditanggung oleh si lembu ini. Lembu yang akan dilepas, yang satu dikorbankan, satu lepas, dan kemudian diusir dia, didampingi oleh orang yang ditetapkan untuk itu, tugaskan untuk itu kepada guru. Tujuannya sebagai simbol dibuang kepada guru, meninggalkan dosa itu di zaman mereka ketika mereka itu keluar dari tanah Mesir mereka tinggalkan. Jadi seperti ada pengampunan tetapi pelepasan untuk meninggalkan masa lalu. Ada pelepasan untuk meninggalkan dosa masa lalu dan berjuang untuk tetap hidup dalam kekudusan di masa yang akan datang.
Itu praktek Yom Kippur di dalam Perjanjian Lama. Sekarang mereka melakukan tidak seperti dulunya seperti dulu, karena ada syarat mereka tidak bisa mengorbankan hewan. Apalagi dalam masalah sulit, tapi mereka tidak bisa mengabaikan yang namanya merendahkan diri, penuh pertobatan kepada Tuhan. Mereka akan begitu. Dan mereka harus berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak boleh yang namanya suami istri berhubungan seksual, karena memang mereka fokus membangun relasi dengan Tuhan, menganggap relasi itu penting dengan Tuhan. Di dalam sehari mereka puasa dan mencari kehendak Tuhan, murni pada pertobatan dan apa yang Tuhan mau. Itu yang mereka lakukan, yaitu bertobat dengan segenap hati. Mereka merendahkan diri dan mereka melakukan itu pemberian-pemberian, ya, pemberian-pemberian. Segala apa yang mereka lakukan itu tujuannya supaya bukan nyogok Tuhan, tapi mereka melakukan firman Tuhan. Sebagai dampak dari itu mereka tahu bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Mereka tak pikir lagi bagaimana Tuhan memberkati mereka, tapi mereka pikir apa yang saya harus lakukan untuk memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan. Ini penting. Yang terakhir adalah mereka berdoa. Itu sebabnya dikatakan kan di Kisah 9, berbaringlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis beratap, dengan mengadu, menyampaikan keluhan kepada Tuhan. Tuhan tak memandang itu sesuatu yang hina. Saya yakin jemaat terbaru ini adalah jemaat yang rindu hatinya dikoyakkan, ya, untuk Tuhan. Karena pada ayat yang ke-17 dikatakan di sana, koyakkanlah hatimu dan jangan jadi bukan penampilan luar, bukan pencapaian-pencapaian lagi yang harus diperbaiki. Mungkin kau telah menghabiskan waktu untuk itu lebih banyak dibandingkan dengan bagaimana mengintrospeksi hatimu kepada Tuhan. Engkau terlalu sibuk dengan pencapaian-pencapaian luar, padahal itu rapuh di dalamnya, penuh kerapuhan. Kau sibuk dengan penilaian orang, kau sibuk dengan bagaimana mencapai target-target berusaha, itu juga dalam satu sisi baik, tetapi engkau telah mengabaikannya di dalam kerapuhan. Itu sebabnya kami pemimpin-pemimpin kami pernah belajar tentang bagaimana memagari jiwa, benteng jiwa, ya, menara, bagaimana menjaga jiwa itu supaya tidak. Sebabnya mari kita koyakkan hati lebih daripada pencapaian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Ku ingin bersamamu selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam waktu singkat yang saya mau tantang, sadari hidupmu. Jangan-jangan selama ini hubunganmu dengan Tuhan sedang bermasalah. Kerentanan hubunganmu dengan Tuhan, kerenggangan hubunganmu dengan Tuhan memberi dampak psikis yang tidak baik di dalam dirimu. Bahkan keluargamu mulai hancur, usahamu mulai porak-poranda, kau tidak lagi berkonsentrasi, tetapi sesungguhnya engkau sedang pasrah, menunggu sampai kapan diberkati. Dan saat ini Tuhan mau engkau memulihkan hubungan dengan Tuhan. Koyakkan hatimu, jangan pakaian. Kau tidak perlu mempersalahkan yang di luar dirimu. Kau perlu memeriksa ke dalam hati sejauh mana hubunganmu dengan Tuhan kau utamakan hari-hari ini. Kalau sudah jauh dari Tuhan, belum terlambat untuk datang kepada Dia.
yaitu dengan segenap hati dan bahkan kalau bisa kau punya komitmen untuk berpuasa. Puasa bukan soal makan, tahan lapar, tahan haus, dan pengendalian diri untuk hidup diarahkan oleh firman. Saat ini Roh Kudus sedang berkarya. Kesempatan Tuhan ingin membenahi hidup keluargamu. Kesempatan Tuhan ingin membenahi fokusmu sekarang ini bukan lagi kepada hal yang sia-sia, tapi fokusmu Tuhan mau terarah kepada relasimu dengan tidak ada pasti sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau lihat hati umatmu. Yesus, Engkau lihat tangisan umatmu, Bapa. Mereka memerlukan Engkau, Tuhan. Datanglah dengan kasih dan rahmat. Barang siapa ingin mengalami pertobatan sungguh dengan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tapi dengan segenap hati, adalah kunci kemenangan. Tidak adalah apa-apa. Yesus, Sang Domba Allah, kasihanilah umat-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ada dalam setiap musim umat-Mu, Tuhan. Saudara tidak perlu maju ke depan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan kalau ingin doakan secara khusus. Apapun persoalanmu, Tuhan ada menyentuh sampai kedalaman akal-akal persoalan. Tuhan, umatmu sedang mengangkat tangan di hadapan Tuhan, ke hadapan-Mu mengarahkan tangan. Mereka datang dengan penuh persoalan. Tuhanlah jawaban atas hidup mereka. Jangkau mereka dengan kasih Tuhan. Terbukalah pintu surga. Wajah bersinar atas hidup mereka. Berikanlah rahmat-Mu. Curahkanlah apa yang mereka perlukan hari-hari ini. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan pertobatan sungguh dalam nama Yesus. Bapa, datanglah kerajaan-Mu atas hidup mereka. Tidak ada Yesus, 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 Yesus. Mereka sedang berproses menghadapi hari-hari ini, dan banyak belum selesai apa yang mereka bisa kerjakan. Roh Kudus mampukan mereka di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tidak ada apa-apa. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kelegaan di dalam nama Yesus. Terima sukacita baru di dalam nama Yesus. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat, kata Yesus. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman. Di dalam
jalan menghadapi hidup ini bersama dengan Allah, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Allah yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima jawaban dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Baik, shalom, selamat siang semua. Saya percaya kita boleh sama-sama sudah diberkati dengan beberapa firman yang sudah disampaikan oleh Pak Royke, dan saya percaya kita semua sama-sama boleh benar-benar merasakan kesegaran yang baru. Kita sudah sama-sama tahu dan kita tahu bahwa hari ini kita sama-sama diingatkan tentang kita harus lebih lagi membangun relasi kita dengan Tuhan. Biarlah kita bisa merindukan relasi dengan Tuhan itu lebih daripada apa yang menjadi kerinduan kita yang sesungguhnya. Baik, ada beberapa pengumuman untuk satu minggu ini. Dan yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Royke dan keluarga yang sudah hadir di tempat ini dan memberkati kami semua, dan kami sudah sungguh-sungguh benar-benar berkati dengan firman, dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan Pak Royke, pelayanan jemaat yang dilayani dan keluarga Pak Royke. Terus mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita taat melakukan ibadah harian, yaitu pagi hari, ibadah siang dan ibadah malam, karena saya percaya saat kita melakukannya ini menjadi berkat bagi setiap kita. Kita boleh mengalami pertumbuhan secara rohani, kita boleh semakin mengenal Tuhan, dan kita boleh membangun hubungan relasi dengan Tuhan lebih lagi, sehingga kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Jadi mari kita sama-sama lakukan ibadah harian. Itu bukan bermanfaat bagi gereja, tapi itu bermanfaat bagi diri kita pribadi kita sendiri. Kemudian berikutnya, ayo kita ikut kesan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bergabung ikut di dalam kesan keluarga setiap hari Rabu. Dan untuk minggu ini 15 September jam 18.30 lewat aplikasi Zoom. Jadi kita sama-sama mau terlibat, dibangun, kita mau sama-sama bertumbuh bersama-sama di dalam pesan setiap hari Rabu. Dan untuk para remaja, ada juga pesan remaja setiap hari Sabtu jam 4 sore di tempat ini, ada secara WhatsApp maupun bisa secara online di aplikasi Zoom, mengajak remaja-remaja yang ada di tempat ini untuk sama-sama bergabung ikut terlibat di dalam ibadah kesan remaja. Untuk minggu ini latihan hari Jumat jam 5 sore. Jadi untuk latihan hari ini, minggu hari ini jam 5 Jumat jam 5 sore di rumah. Dan dilanjutkan dengan doa jemaat jam 18.30 lewat aplikasi Zoom. Bahkan mungkin ada yang secara onsite di tempat ini. Jadi diingatkan bagi setiap kita, untuk minggu ini kita akan ada doa jemaat hari Jumat jam 18.30. Akan dibuka kelas dasar kekristenan tanggal 26 September 2021. Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan diri kepada Saudara Direktur dengan biaya sebesar 20.000 itu untuk ganti buku dan sertifikat. Ada kabar gembira bagi remaja dan pemuda di tempat ini, di kota ini. Bahkan mari ikuti acara remaja dan pemuda tanggal 19 sampai 20 Oktober bertempat di MDC Kuningan dengan pendaftaran 85.000 itu untuk ganti kaos dan makan. Jadi rindukanlah ini bagi setiap remaja dan pemuda untuk kita bersama-sama mengalami kebangkitan dan pembangunan rohani atas diri kita, atas gereja kita, atas keluarga kita, dan atas kota ini. Jadi mengajak, mengingatkan kita sama-sama ikut referensi tanggal 19 dan 20 Oktober. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak bisa memberikan persembahan kepada ini bisa memberikan persembahan lewat rekening gereja BCA 2990577776. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, kalau saudara ada di dalam doa.
Maka di dalam surga kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kami diingatkan tentang pagi hari ini kami boleh terus membangun relasi dengan Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami sadar Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan bukan hanya mencari roti Tuhan, tapi kami mau benar-benar mencari Engkau sungguh-sungguh Tuhan, sumber dari segalanya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, katakan kepada setiap kami Tuhan, biarlah kami lebih lagi rindu Tuhan untuk mencari Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi dibawa Engkau Tuhan, masuk di dalam kedalaman Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk hamba-Mu Tuhan Baroike dan keluarga Tuhan yang mulai hadir di tempat ini saat ini, dan mulai memberkati kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang memberkati kehidupan daripada keluarga Baroike, Engkau juga yang memberkati kehidupan pelayanannya Tuhan, Engkau juga yang memberkati Tuhan seluruh jemaat yang digembalakan di Kabupaten Tuhan. Kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan dicurahkan, diberikan, dilimpahkan Tuhan atas setiap mereka Tuhan. Dan kami percaya Engkau boleh benar-benar memakai kehidupan mereka Tuhan. Hamba-Mu Tuhan lebih lagi ya Tuhan, untuk lebih lagi banyak menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan sebentar Tuhan, saatnya kami akan memberikan korban persembahan Tuhan, baik apapun Tuhan persembahan yang dibawa oleh jemaat Tuhan tempat ini, maupun Tuhan yang ditransfer Tuhan ke dalam gereja Tuhan. Kami percaya berkat kasih karunia anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan dicurahkan atas setiap mereka Tuhan. Mereka boleh menikmati Tuhan berkat yang 100 kali lipat ganda yang daripada Engkau Tuhan, karena mereka memberi, karena mereka mau memberi dengan iman mereka, dengan ketulusan, dengan kasih mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menerima Bapak Saudara.
membutuhkan yang lain, kami cuma butuh Engkau dalam hidup kami. Karena pada saat kami hidup denganmu Tuhan, kami tidak perlu khawatir tentang segala sesuatu Tuhan yang kami perlukan, karena Engkau Allah menyediakannya bagi kami, karena Engkau Allah memberikannya bagi kami. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau dalam hidup kami, yang terus membawa kami Tuhan semakin dekat dengan Engkau Tuhan, lebih dalam Tuhan, sampai kami mencapai keinginan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah kerinduan kami yang terdalam, lebih dalam untuk mengenal Engkau di dalam setiap relasi kami dengan Engkau. Kami berjumpa dengan-Mu, kami disegarkan oleh-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami, bawa kami Tuhan, bawa kami lebih lagi, bawa kami lebih lagi Tuhan. Jangan biarkan kami terseret oleh arus dunia ini yang menenggelamkan iman kepercayaan kami kepadamu, yang membuat kami lupa, yang membuat kami jauh dari hadirat-Mu ya Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa kami lebih lagi Bapa, menikmati hadirat-Mu. Haleluya Jesus. Sikaralabaya syakata karalabaya syakata, oralabaya syakata karalabaya sekena makaseke, oralabaya syakata karalabaya syakana. Jesus, haleluya, glory bagi Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Engkau yang melakukan segala-galanya bagi hidup kami. Bawa kami Tuhan, bawa kami mendekat kepadamu, bawa kami mengenal Engkau lebih lagi, bawa tarik kami Bapa. Oralabaya syakata karalabaya syek, ekaralabaya syeketeke nama syakana, epakaralabaya seketeke nama syande. Jesus, haleluya, glory bagi nama Tuhan. Pujian hormat bagi Tuhan, Allah yang melakukan segala-galanya bagi kami, Allah yang memberikan segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan, yang mengkokohkan seluruh kehidupan kami, yang membuat kami gelisah di dalam kerohanian kami. Terima kasih, bangun dari ketiduran rohani, bangun dari kekeringan rohani. Mari bangkit bersama-sama. Haleluya. Oralabaya syakata karalabaya syekena, epakaralabaya syeketeke ralabaya syande, epakaralabaya syeketeke, keralabaya syeketeke ralabaya syanda. Jesus, haleluya. Mari terus mengalir Tuhan, mari terus menjamah memenuhi setiap kehidupan kami. Tidak berhenti sampai di sini. Terus Tuhan, Engkau menghidupkan kerohanian kami, Engkau membangunkan kerohanian kami. Oralabaya syakata karalabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat, terima kasih untuk pelawatan. Komitmen yang kami ambil pada hari ini itu menjadi satu janji kami di hadapan-Mu, dan Kau perhitungkan dan Kau ingat itu. Paksa kami untuk terus dekat kepada-Mu. Haleluya Jesus, haleluya Jesus. Sikapata karalabaya syekena. Haleluya, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar bagi kami. Dalam nama Yesus, sikaralabaya syeketa
Bahkan ada